adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, jumpa lagi di ibadah online GKII Immanuel Jemaat Sudiang. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kakak minta adik-adik di rumah duduk tenang, duduk cantik, duduk manis, dan kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik di rumah bisa siapkan persembahannya, bisa disimpan di dalam amplop atau tempat yang disediakan. Nanti orang tua yang akan bawakan dan berikan kepada guru-guru di gereja. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa, membuka ibadah kita dan mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik di rumah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari Minggu ini kami bisa beribadah lagi kepada Tuhan meskipun lewat online. Suatu hal yang harus kami syukuri Tuhan, karena masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami juga membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati agar berguna bagi pelayanan Tuhan, terkhususnya dalam sekolah minggu. Ini doa kami, di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Fajar. Namun sebelum itu saya undang adik-adik di rumah semua berdiri, dan sambil bertepuk tangan kita akan menyanyi Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku.
Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali dengan semua adik-adik yang menonton video pada pagi hari ini. Silakan adik-adik duduk dengan tenang dan kita akan bersama-sama mendengar dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Engkau sudah menjaga, memelihara kami dari malam. Kami beristirahat hingga pagi ini kami boleh bangun untuk melanjutkan berbagai macam kegiatan. Di tengah-tengah aktivitas kami Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau kiranya tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Ayo, siapa? Ke kebun binatang, ada yang pernah? Atau ada yang pernah lihat kebun binatang di TV? Nah, saya kira adik-adik sudah pernah lihat ya kebun binatang. Kebun binatang itu di dalamnya ada banyak binatang. Iya, betul. Ada banyak binatang di dalam kebun binatang. Ada zebra, ada ular, ada jerapah, ada gajah, dan sebagainya. Ayo, ada apa lagi kira-kira di kebun binatang? Ada burung? Ya, ada burung juga. Ada apa lagi ya? Ada buaya, ada ikan juga, dan lain sebagainya. Di antara hewan-hewan yang ada di kebun binatang, kira-kira hewan apa yang paling adik-adik takuti? Siapa yang takut lihat singa? Wah, kakak juga takut ya kalau ketemu dengan singa. Karena singa itu makan daging. Nah, kadang-kadang kalau dia lapar, dia juga menyerang manusia. Makanya di kebun binatang kan singa selalu ditaruh di kandang, ada jerujinya supaya kita tidak digigit sama singa. Nah, cerita Alkitab kita hari ini adalah juga tentang seorang hamba Tuhan dan kawanan singa. Ada yang tahu ceritanya? Ayo, siapa yang sering baca Alkitab pasti tahu ceritanya. Siapa? Ya, hari ini kita mau berbicara atau bercerita tentang Daniel. Daniel di Gua Singa. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Judul ceritanya, Jangan Goyah. Nah adik-adik, Daniel ini adalah salah satu orang yang pintar yang dibawa ke istana Raja Darius. Jadi dia tinggal di negeri asing, bukan di tanahnya sendiri. Dia termasuk orang Israel yang dibuang ke tanah pengasingan. Nah, satu kali dalam pemerintahan Raja Darius ini, Raja Darius mau mengangkat para petinggi-petinggi kerajaan. Nah, salah satu yang mau diangkat oleh Raja Darius adalah si Daniel ini karena dia pintar, dia orang yang berhikmat, dia orang yang cerdas. Nah, tapi adik-adik, rupanya ada banyak orang yang iri kepada Daniel karena dia lebih pintar dari para pejabat kerajaan yang lain. Jadi yang lain ini pikir, wah kira-kira apa ya yang mau kita buat supaya Daniel ini dihukum oleh raja, atau supaya Daniel ini bisa mati, supaya kita yang memegang kekuasaan tertinggi, jangan Daniel. Nah mereka ingat, wah kalau kita mau tuduh Daniel yang bukan-bukan susah, karena Daniel melakukan segala pekerjaan dengan baik, dia tidak pernah berbuat salah. Oh ya, kecuali satu, kata mereka. Daniel ini kan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita buat peraturan supaya semua orang yang tinggal di wilayah kerajaan Media tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Ya, teman-teman yang lain bilang, wah iya, itu ide yang bagus. Akhirnya mereka menghadap raja dan mereka membujuk Raja Darius untuk membuat perintah. Perintahnya adalah supaya setiap orang dalam waktu 30 hari tidak boleh berdoa kepada Tuhan, tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa,
atau tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Nah, akhirnya raja pun menyetujui permintaan ini, dan akhirnya dikeluarkanlah suatu perintah bahwa dalam waktu 30 hari orang-orang tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Maka orang-orang yang iri terhadap Daniel ini tahu, pasti Daniel ini tetap berdoa ini, karena kan dia orangnya disiplin. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia orangnya rajin beribadah kepada Tuhannya. Mari kita ke rumahnya, pasti dia berdoa. Nah, kalau dia berdoa, kita bawa dia kepada raja, pasti dia dihukum karena dia sudah melanggar perintah raja. Maka cepat-cepat mereka lari sampai ke rumah Daniel. Mereka dapat Daniel sedang berdoa. Akhirnya Daniel diseret keluar dari rumahnya dan dibawa kepada raja. Mereka bilang sama raja, "Raja, Daniel sudah melanggar perintah raja. Dia berdoa kepada Tuhan. Padahal kan raja sudah larang supaya jangan berdoa. Tapi Daniel tetap berdoa. Nah, hukum dia raja sesuai dengan surat peraturan yang raja sudah keluarkan." Akhirnya dengan sedih, raja mencari alasan atau mencari cara supaya Daniel tidak dihukum. Tapi raja akhirnya putus asa karena tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan Daniel, karena sebenarnya raja ini sayang kepada Daniel. Dan akhirnya dengan berat hati, raja memberikan hukuman kepada Daniel sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat yang diperintahkan raja. Daniel pun dibuang ke dalam gua yang isinya singa-singa lapar. Singa-singa ini belum makan ya adik-adik. Otomatis pasti kalau ada manusia masuk, pasti langsung dimakan sama singa ini. Akhirnya Daniel dibuang ke gua itu, guanya kemudian ditutup dengan batu. Dalam gua ada singa, terus gelap lagi. Nah, itulah yang dirasakan oleh Daniel. Tapi raja berseru kepada Daniel dari atas gua. Dia bilang, "Tuhan Allah yang kamu sembah, kiranya dialah yang akan menyelamatkan kamu." Raja pun pulang dengan sedih hati. Raja tidak bisa tidur adik-adik sepanjang malam. Dia memikirkan Daniel. Waduh, bagaimana ini Daniel ya? Bagaimana dia, kasihan dia di dalam gua. Dan akhirnya waktu sudah pagi, raja cepat-cepat lari ke gua itu. Dia dengan pelan-pelan dia bicara, "Hei Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Tuhan sudah menyelamatkan kamu?" Daniel pun menyaut dari dalam gua itu, "Ya Raja, Allah yang saya sembah, dialah yang menyelamatkan saya. Dia tutup mulut singa-singa ini sehingga tidak ada seekor singa pun yang menyerang saya." Raja terkejut dan bersuka cita. Luar biasa Tuhannya Daniel. Dia mampu selamatkan Daniel dari terkaman singa-singa. Dan akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua itu, dan raja pun memerintahkan supaya semua orang di kerajaan harus sujud menyembah kepada Tuhan seperti Daniel sujud menyembah kepada Tuhan juga. Nah, semua orang-orang yang iri kepada Daniel tadi, akhirnya mereka lah yang dilemparkan kembali ke dalam gua singa itu. Mereka belum masuk ke dalam gua, singa sudah melompat keluar dan makan mereka. Karena mereka sudah merencanakan hal yang jahat kepada Daniel dan melawan Tuhan. Bagaimana ceritanya adik-adik? Luar biasa ya. Tuhan selamatkan Daniel dengan cara yang tidak terduga. Nah, adik-adik, coba kita lihat Daniel ya. Dia beribadah kepada Tuhan, dia setia berdoa kepada Tuhan walaupun ada banyak tantangan. Nah, kakak berharap adik-adik dan kita semua juga meniru Daniel ini ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa melakukan apa saja untuk kita. Untuk itu jangan kita ragu untuk datang menyembah kepada Tuhan. Jangan kita malas untuk datang memuji Tuhan dan menaikkan segala permohonan kita kepadanya dalam doa. Dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap perbuatan tangannya untuk kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, seperti Daniel, kakak mau ajak kita semua untuk punya iman percaya seperti Daniel, yang teguh, yang tidak goyah oleh apapun. Kita menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang sudah menyelamatkan kita dari hukum dosa. Nah, oleh karena itu, mari kita sadar, mari kita memahami, kita tanamkan dalam hati bahwa saya
harus datang kepada Tuhan setiap saat karena saya membutuhkan Tuhan. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan dan saya mau datang terus menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban dan menyelamatkan hidup saya. Jadi adik-adik, sebagai wujud nyata dari iman kita, dari komitmen kita untuk mau seperti Daniel, mari setiap kali ada video sekolah minggu, ada kegiatan-kegiatan ibadah, mari adik-adik juga rajin untuk nonton video sekolah minggu, beribadah bersama teman-teman yang lain walaupun lewat online. Itu adalah wujud atau tanda cinta kita kepada Tuhan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajak, ayo main dulu, bilang sama mereka, aduh tidak dulu, saya nonton video dulu, video sekolah minggu, saya berdoa dulu, habis itu baru boleh main. Begitu ya adik-adik. Jadi senantiasa kita menganggap atau memandang Yesus lebih penting dari segala-galanya. Jadi kita utamakan Tuhan dulu baru yang lain. Kalau mau makan berdoa dulu, sebelum tidur berdoa dulu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan begitu kita sudah menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Sama seperti Daniel tadi ya, waktu dia menunjukkan ketaatan, akhirnya Raja Darius dan semua orang di kerajaan lihat, wah betul Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang hebat, yang mampu menyelamatkan Daniel dari bahaya. Akhirnya semua orang datang menyembah Tuhan. Jadi begitu juga kita adik-adik, setiap kali kita menunjukkan sikap hidup yang baik, yang taat, yang dengar-dengaran dan menghormati Tuhan, orang-orang di sekitar kita juga akan diberkati dan nama Tuhan kita dimuliakan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita Alkitab yang luar biasa yang mengajar kami untuk beriman kepada Allah saja dan mengutamakan Tuhan saja dalam segala kegiatan dan kegiatan dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami dalam Roh Kudus supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Engkau terus berbicara dalam hati kami, menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nah, semoga apa yang kita dengar dari Kakak Fajar, cerita firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah mengikuti ibadah ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengimani yang kami dengar, agar kiranya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami dapat menjadi anak-anak di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak mencerminkan karakter Kristus, dan anak-anak terang. Tuhan, terima kasih banyak untuk guru-guru kami yang sudah melayani kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka juga. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.